Eva Rosdiana Brustupu dari SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, nomor UKG 201503147012, LPTK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Kimia. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus Pace Bene. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, luar biasa ya. Walaupun kondisi sekarang mungkin tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah ataupun banyak kendala, Ibu harap kalian tetap semangat ya, karena pendidikan itu sangat penting. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Ibu minta kesediaan seksi rohani untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih nakku. Oke, berikutnya seperti biasa ya, untuk meningkatkan ya dan menanamkan rasa cinta tanah air kita, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Sebelum kita masuk ke topik termokimia, Ibu mau memastikan dulu apakah kalian memang siap untuk belajar. Oke, Ibu akan cek kehadirannya ya nakku. Oke, ketua kelas bagaimana hadir hari ini semua anak? Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit? Oke, siapa yang sakit? Kenny sakit. Oke, sebentar Ibu cek ya. Sebelum kita belajar termokimia, kita pernah belajar apa di materi sebelumnya? Ingat apa topik kita sebelum termokimia? Hidrokarbon. Oke, Ibu lupa apa itu hidrokarbon. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan apa itu hidrokarbon? Ada yang bisa? Oke, silakan Rio. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tercipta dari zat-zat hidrogen dan juga karbon. Oke, tepuk tangan buat Rio. Oke, tepuk tangan buat Rio. Ada lagi yang lain yang bisa bantu Ibu? Oke, ada satu lagi wanita cantik, Cempaka, cewek cantik pakai kacamata. Baik, senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang terbentuk dari atom karbon dan hidrogen. Contohnya adalah minyak bumi. Oke, tepuk tangan buat Angie karena dia sudah kasih contoh berdasarkan contohnya juga ya. Oke, di pertemuan sebelumnya waktu kita belajar senyawa hidrokarbon, Ibu pernah itu ingat ajak kalian buat lagu senyawa hidrokarbon. Nah, kalau Ibu tanya hari ini apa itu senyawa hidrokarbon, pastinya Ibu yakin kalian harusnya ingat lagu yang kemarin kita nyanyikan. Masih ingat lagunya? Masih ingat nggak lagunya? Dari kalimat terakhir sudah terbukti yang dijawab oleh si Angie dan si Ryu tadi, bahwa atom karbon itu apa? Terbentuk dari hidrogen dan karbon. Dan salah satu contohnya itu adalah minyak bumi. Berbicara tentang minyak bumi itu adalah salah satu sumber energi. Contohnya bahan bakar. Bahan bakar digunakan untuk menghasilkan energi. Dan ternyata anak-anak ya, energi yang dihasilkan dan reaksi yang menyertainya itulah yang kita bahas hari ini. Oke, jadi melalui pembelajaran ini Oke, berikutnya coba perhatikan ini. Oke, ada yang tahu ini apa? Iya, gelas berisi air panas. Satu lagi apa? Iya, gelas yang berisi air es ya. Kalau gelas yang ada air panasnya, kira-kira ketika kalian sentuh apa yang kalian rasakan? Atau bagaimana? Panas. Kalau air yang ada esnya disentuh bagaimana? Kenapa bisa panas dan dingin? Oke, karena ada Suhu kalor yang berbeda. Oke, tepuk tangan buat Christian. Karena ada suhu kalor yang
berbeda. Yang lain kira-kira? Kalau yang dingin itu karena suhu es itu kan tadi kayak kata Christian itu ada kalor. Nah, kalau kenapa kita merasakan panas? Karena suhu dingin dari es itu berpindah ke tangan kita yang normal. Jadinya kita merasakan dingin juga gitu. Ada perpindahan kalor gitu, Bu. Oke, tepuk tangan buat Cecil. Nah, kali ini kita akan menggali terus apakah benar atau tidak. Oke, dan sebenarnya termokimia itu di bagian mananya? Oh, ciri-cirinya bagaimana? Nah, berdasarkan contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Ini ada LKPD yang sudah Ibu sediakan, ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, ini sudah duduk berkelompok, anak. Oke. Nah, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Ini ada LKPD. Ibu minta ketua kelas untuk bantu Ibu membagikan LKPD ini, dikerjakan di dalam kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Silakan, Nak. Ibu akan ada share video pembelajaran di grup. Kalian boleh lihat karena mungkin ada yang kalian ingin tanyakan, boleh. Perubahan, kemudian ada motor terbuka. Nah, maka ini nanti memungkinkan terjadi perpindahan baik energi, dalam hal ini dalam bentuk kalor atau panas, ataupun materinya, misalkan dalam hal ini adalah uapnya. Jadi uapnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Untuk termokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari reaksi kimia. Oke, semua perhatikan ke depan. Waktu kita habis. Semua perhatikan ke depan. Kita dari kelompok besar dulu. Silakan kelompok 5. Silakan maju ke depan. Selamat pagi, salam Fransiskus Pacewene. Oke, teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang termokimia. Baik, untuk jawaban LKPD yang pertama akan dibacakan oleh Hilarius Yoga. Baik, jadi pertanyaannya, mengapa es krim tersebut meleleh? Jawaban kami, karena es krim tersebut menyerap kalor atau energi panas dari matahari yang sebagai lingkungan, sehingga perlahan-lahan suhu dingin es krim meningkat dan menyebabkan wujud es krim berubah yang ditandai dengan melelehnya es krim atau reaksi endoterm. Baik, untuk jawaban yang kedua dari pertanyaan kami, dari pertanyaan yang ada di LKPD, apakah yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Jadi, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, dan kemudian lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem itu sendiri. Oke, sekarang semua perhatikan ke slide ya. Oke, luar biasa ya yang sudah kalian sampaikan ya. Semua yang kalian sampaikan sudah cukup baik ya, dan cukup jelas penyampaian kalian. Sekali lagi buat tepuk tangan untuk kalian. Oke, seperti yang tadi di awal sudah Ibu sampaikan, bahwa dalam termokimia itu berbicara tentang perubahan energi, berbicara tentang reaksi. Tadi ada teman kalian bilang ada perpindahan, benar sekali ya. Sesuai dengan LKPD yang kalian kerjakan ya, kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk reaksi endo dan mana yang termasuk reaksi ekso. Oke, dari mananya Ibu? Benar sekali, dari perpindahan panasnya ataupun kalornya. Oke, jadi dalam termokimia itu hal pertama yang menjadi prinsip yang harus kita pahami itu adalah, oke, selanjutnya anakku slide-nya. Iya, ada yang disebut dengan asas kekekalan energi. Ya, kenapa? Karena di sini energi yang kita ubah dari energi satu ke energi yang lainnya. Dalam termokimia itu terjadi yang namanya transfer, pertukaran, perpindahan kalor. Apakah dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Sebelum kita closing, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, akan ada penilaian ya, tes
Siapa yang mau kasih kesimpulan? Ayo, angkat tangannya, boleh maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Eva. Di sini saya Elvia akan memberikan kesimpulan mengenai proses pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah di sini kami semua belajar mengenai termokimia, dan terkhususnya hari ini kami mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm, di mana beserta dengan contohnya dan ciri-cirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, satu orang lagi terakhir. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang saya dapatkan adalah bahwa sistem itu adalah sesuatu yang dipengaruhi. Kemudian untuk lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Kemudian untuk eksoterm dan endoterm sendiri memiliki perbedaan yang krusial, di mana perbedaan yang pertama pada eksoterm itu kita dapat lihat bahwa reaksinya itu melepaskan kalor seperti yang Ibu Eva bilang tadi. Kemudian untuk contohnya itu kopi panas, kemudian saat memasak air. Terus untuk endoterm sendiri yaitu reaksi menerima kalor, untuk contohnya seperti es meleleh, penguapan, dan lain-lainnya. Kemudian entalpi pada endoterm itu positif, dan pada eksoterm memiliki entalpi negatif. Seperti itu, Bu. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Cecil. Silakan duduk aku. Oke, ada link yang sudah Ibu kirimkan, silakan dikerjakan. Dan jangan lupa anak-anak, tugas kalian berikutnya di rumah nanti bisa kalian selesaikan, itu adalah membuat video pembelajaran tentang topik kita. Jangan lupa ya, yang berhubungan dengan termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Ibu juga kirim link Padlet Ibu. Link Padlet Ibu, silakan kalian klik di linknya dan isi ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat pembelajaran hari ini. Oke, ternyata ada Cecilia Sihotang. Perasaan saya mengikuti pembelajaran hari ini senang, karena saya banyak menerima ataupun ya banyak menerima ilmu yang bermanfaat. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap melalui pembelajaran hari ini kalian bisa mengerti dan mengidentifikasi, membedakan ya, mana reaksi ekso, mana reaksi endo, mana sistem, mana lingkungan. Dan Ibu harap ini dapat bermanfaat buat kalian kelak ya, ketika kita nanti akan selanjutnya belajar tentang reaksi-reaksi termokimia ya, jenis-jenis reaksi termokimia. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami dan mungkin bisa menghasilkan sebuah karya yang menghasilkan energi ya. Oke, sungguh luar biasa kalau seperti itu ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan dari semua kelompok yang sudah maju itu sudah sangat luar biasa dan semuanya aktif, dan Ibu harap kerjasama dalam kelompok tetap berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Pertemuan berikutnya seperti yang sudah Ibu infokan, kita akan belajar tentang jenis-jenis reaksi termokimia. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, salam Fransiskus, Pace Ebenet, dan kita tutup dengan doa. Silakan untuk Dana menutup pertemuan akhir kita hari ini. Dan setelah ini bisa langsung istirahat ya, Nak ya. Oke, silakan Dana pimpin kita dalam doa, Nakku. Baik teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menyertai kami sepanjang aktivitas pembelajaran yang telah berlalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Dana. Selamat siang, salam Fransiskus. Kita kembali istirahat. Oke, Pace Benet.